Perhatikan gambar di bawah ini. Larutan tersebut dapat menyalakan lampu yang ada di dalam rangkaian di atas. Hal itu disebabkan oleh, kita lihat pada gambar ini, lampunya sudah menyala ya. Ini ada lampu yang menyala. Kemudian kita juga lihat bahwa kalau lampunya sudah menyala, berarti larutan ini merupakan larutan elektrolit, di mana ketika di dalam larutannya terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Jadi senyawanya terurai menjadi ion-ion yang bisa bergerak bebas. Kita lihat opsi yang pertama. Larutan di atas merupakan senyawa ion yang dalam pelarutnya akan terurai menjadi ion-ion. Ya, ini bisa benar ya, karena senyawa ion itu dalam pelarutnya memang akan terurai menjadi ion-ion. Jadi, bisa menghantarkan listrik. Opsi yang B, larutan di atas merupakan senyawa kovalen yang molekulnya tidak terurai di dalam pelarut. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena di sini lampunya sudah menyala, artinya senyawa ini sudah terurai menjadi ion-ionnya di dalam pelarut. Maka pernyataan ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan ciri yang ditunjukkan pada gambar. Opsi yang C, larutan di atas merupakan senyawa anorganik padatan yang dalam pelarutnya akan terurai menjadi ion-ion. Senyawa anorganik itu bisa senyawa ion atau senyawa kovalen. Nah, kalau senyawa kovalen dalam wujud padatan, baik senyawa ion maupun senyawa kovalen dalam wujud padatan, itu tidak bisa menghantarkan listrik. Memang dalam pelarutnya, kalau senyawa ion itu akan terurai menjadi ion-ion, tetapi senyawa kovalen itu ada yang kalau di dalam pelarutnya itu tidak terurai menjadi ion-ion karena sifatnya yang polar dan non-polar. Jadi, walaupun dimasukkan ke dalam pelarutnya, tidak akan terurai menjadi ion-ion. Lalu pada opsi D, tadi opsi C salah ya. Pada opsi D, larutan di atas merupakan lelehan senyawa kovalen yang dalam pelarutnya ion-ionnya bergerak bebas. Kembali lagi tadi sama seperti opsi C, wujud lelehan senyawa kovalen itu tidak bisa menghantarkan listrik, walaupun dia dilarutkan ke dalam pelarutnya. Jadi itu dikarenakan perbedaan sifat polar dan non-polar. Jadi kalau polar ketemu non-polar itu tidak bisa larut ya, maka ion-ion tidak bisa bergerak bebas. Kemudian pada opsi E, larutan di atas merupakan senyawa ion padatan yang dalam pelarutnya ion-ionnya akan bergerak bebas. Larutan di atas merupakan senyawa ion padatan. Teman-teman lihat pernyataannya. Larutan di atas merupakan senyawa ion padatan. Kalau dia sudah jadi larutan, berarti wujudnya bukan padat lagi. Berarti sudah dalam wujud larutan. Maka opsi yang E itu salah. Nah, yang paling mendekati atau yang paling benar, yang sesuai dengan ciri dari lampu yang menyala, kita lihat pada gambar, itu yang opsi A, yang paling sesuai atau mendekati dengan ciri-ciri yang ditampilkan pada gambar di samping ini. Dua larutan A dan B diuji dengan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala ketika menguji larutan A, sedangkan ketika larutan B diuji, lampu tidak menyala, tetapi ada gelembung-gelembung gas pada elektrodenya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa titik-titik-titik. Untuk menjawab soal ini, perlu diketahui bahwa ciri dari suatu larutan, apabila larutan tersebut dikatakan merupakan larutan elektrolit, cirinya yang pertama yaitu ada gelembung-gelembung gas yang timbul, gelembung gas, kemudian lampunya akan menyala. Lampu menyala. Kalau gelembung gasnya banyak dan lampunya menyala terang, maka itu elektrolit kuat. Sedangkan kalau gelembung gasnya sedikit, lampunya menyala redup, atau
gelembung gasnya ada, tapi lampunya tidak menyala, maka itu dikatakan sebagai elektrolit lemah. Dan kalau kedua ciri ini tidak ditunjukkan saat menguji larutan elektrolit, maka itu dikatakan larutan non-elektrolit karena tidak menunjukkan ciri-ciri seperti adanya gelembung gas dan nyalanya lampu. Kita lihat pada larutan A. Larutan A itu lampunya menyala ya. Lampu alat uji menyala ketika menguji larutan A. Sedangkan larutan B, lampu tidak menyala. Larutan B, lampu tidak menyala. Berarti larutan B diuji lampu tidak menyala, tetapi ada gelembung-gelembung gas pada elektrodenya. Nah, ternyata pada larutan B ada gelembung gas, tapi lampu tidak menyala. Maka bisa kita simpulkan bahwa untuk larutan A itu elektrolit kuat. Larutan A elektrolit kuat. Sedangkan larutan B itu adalah elektrolit lemah. Kenapa dikatakan lemah? Karena lampunya tidak menyala, tetapi ada gelembung-gelembung gas pada elektrodenya. Larutan A adalah elektrolit kuat, dan kita lihat opsi A, larutan A adalah elektrolit kuat, dan larutan B non-elektrolit. Salah ya. Larutan B itu elektrolit juga, tapi elektrolitnya elektrolit lemah. Opsi yang B, larutan A non-elektrolit. Salah ya, karena kita lihat lampunya menyala ya teman-teman, lampunya menyala. Sedangkan larutan B elektrolit kuat, tentu saja salah ya, orang lampunya tidak menyala ya, berarti salah. Kemudian opsi C, jumlah ion pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion pada larutan B. Nah, ini bisa ya, karena lampu B itu tidak menyala, tapi lampu A-nya menyala. Opsi D, jumlah ion pada A lebih sedikit daripada jumlah ion pada larutan B. Ini tidak tepat ya, karena pada larutan B lampu tidak menyala. Yang E, jumlah ion dalam kedua larutan tidak dapat dibandingkan. Ini salah juga ya, karena kita lihat saja cirinya sudah berbeda. Uji pada larutan A, itu lampunya menyala, sedangkan larutan B tidak menyala. Nah, itu tentu saja itu bisa dibandingkan ya, teman-teman. Sebenarnya dapat dibandingkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, senyawa berikut yang dalam keadaan padat tidak menghantarkan listrik, tetapi dalam keadaan lelehan dan larutan dapat menghantarkan listrik. Kembali lagi kita mengingat bahwa yang bisa menghantarkan listrik itu adalah senyawa ion dan senyawa kovalen, di mana senyawa ion yang bisa menghantarkan listrik itu pada wujud lelehan dan wujud larutan. Sedangkan pada wujud padatnya tidak bisa. Lalu pada senyawa kovalen yang bisa menghantarkan listrik itu cuma pada wujud larutan. Sedangkan pada wujud lelehan dan wujud padat itu tidak bisa ya. Kita lihat senyawa yang dalam keadaan padat tidak menghantarkan listrik. Dan pada keadaan lelehan dan larutannya bisa menghantarkan listrik. Kita lihat yang opsi A, CaCl2. CaCl2 ini apakah senyawa ion atau senyawa kovalen? Kita lihat Ca nomor atomnya 20. Kalau kita buat konfigurasinya menjadi 2, 8, 8, 2. 2 ini akan dilepas. Elektronnya akan dilepas sehingga nanti Ca akan menjadi ion Ca2+. Berarti ini adalah ion positif di mana dikategorikan sebagai logam. Kemudian Cl itu nomor atomnya 17. Kalau kita buat konfigurasi berarti 2, 8, 2, 8, 7.
sehingga elektron valensinya ini akan menangkap satu elektron dan membentuk ion Cl-. Jadi ada Ca2+ dan Cl-. Ini non-logam ya. Sehingga Ca2+ yang merupakan logam dan Cl- yang merupakan non-logam ketika berikatan membentuk senyawa ion. Oke. Jadi untuk opsi A, kalau senyawa ion wujud padat tidak bisa menghantarkan listrik, tapi dalam wujud lelehan dan larutan bisa. Sehingga CaCl2 ini sesuai dengan kriteria yang diberikan pada soal. Jadi kita centang. Sedangkan yang opsi B ini C12H22O11 itu merupakan gula ya teman-teman. Kemudian pada opsi C, CONH2 2 kali, ini adalah urea. Opsi D, C2H5OH, ini adalah etanol, golongan alkohol. C6H12O6 itu juga merupakan gula ya teman-teman. Sehingga opsi B, C, D, dan E ini adalah kategori non-elektrolit. Ini non-elektrolit. Karena ketika dilarutkan ke dalam suatu pelarut, senyawa-senyawa ini tidak terionisasi, tetapi tetap dalam keadaan molekul-molekulnya, sehingga tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi pada soal ini, yang tepat adalah A, CaCl2. Pada wujud padatnya tidak bisa menghantarkan listrik, tapi dalam wujud lelehan dan larutan bisa menghantarkan listrik.